Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan. Tanpa terasa kita memasuki bulan ketiga kita ibadah online di rumah masing-masing. Tapi itu tidak membatasi kita untuk sama-sama mau bersatu hati, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan awali ibadah pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online Tuhan. Kami percaya kalau kami dapat berkumpul hari ini, semua karena anugerah-Mu di dalam ibadah ini. Mari Tuhan urapi kami semua Tuhan.
Urapi hamba-hambamu yang melayani. Urapi setiap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini. Dan biarlah ketika kami di dalam ibadah ini, kami mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami percaya, ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati, pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu pujian. Oh Yesus yang ajaib. Yesus yang sanggup. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita mau katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Kau yang ajaib Bapa. Kita menaikkan pujian sekali lagi, kita mengatakan Yesus ajaib yang berkuasa. Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa.
mau naikkan satu pujian. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik Bapa. Semua kemuliaan dan keagungan Tuhan dan Raja-Ku, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu selalu sembah. Kau yang layak terima semua
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, kita bisa kembali menjumpai jemaat Tuhan melalui ibadah online ini. Tapi sangat besar sukacita dan harapan kami hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, dalam lindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di akhir bulan Juni ini, kita tetap terpelihara dan terlindungi karena kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan biar firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya sebagaimana tema-tema yang sudah sebelumnya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bagaimana kita kuat menghadapi berbagai tantangan hidup di masa-masa sekarang ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 46, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman ini untuk seluruh jemaat Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpalkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mari kita berdoa. Kami membaca firman-Mu hari ini, dan kami sungguh berharap kasih karunia-Mu Tuhan melalui kuasa-Mu Roh Kudus menerangi pikiran kami dan menolong hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani, menjadi makanan iman bagi kami semuanya, sehingga iman kami tumbuh kuat dan kami boleh melewati semua pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan biarlah oleh pimpinan Roh Kudus hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca Mazmur ini begitu unik sekali. Suatu ketika ketika mendengarkan ulasan dari seorang hamba Tuhan yang menyampaikan tentang sebuah kisah di kelas yang diajarkan oleh seorang profesor bibliologi yang pernah berkata kepadanya, kita punya Alkitab 66 kitab. Yang menarik adalah
Dari 66 kitab, 65 kitab yang kita punya ini adalah bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Tetapi ada satu bagian di dalam Alkitab di mana kitab ini justru manusia yang berbicara kepada Allah. Nah, kitab Mazmur ini adalah bagian dari kitab di mana manusia berbicara kepada Allah tentang dirinya, tentang keluhannya, tentang semua persoalannya, tentang semua kepedihannya terhadap apapun yang terjadi dalam diri manusia. Kitab Mazmur ini mencatat dan menjelaskan kepada umat manusia bagaimana umat manusia berbicara kepada Allah. Makanya unik sekali kita memiliki Alkitab yang luar biasa. Tuhan memberikan satu space bagi umat Allah. Karena memang kita manusia berdosa, manusia lemah, manusia yang penuh kekurangan. Sehingga kita punya wadah untuk berbicara kepada Tuhan. Oleh karena itu apapun perasaan kita hari ini, apapun yang kita alami hari ini, sebenarnya dalam kitab Mazmur mewakili semua perasaan kita. Perasaan ditinggalkan, perasaan bersalah, perasaan ada dalam kegelapan yang tidak pernah bisa keluar dari kegelapan itu. Begitu luar biasa. Dan itulah yang terjadi dalam kitab Mazmur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kitab Mazmur ada 150 pasal. Ada 11 pasal yang ditulis oleh Bani Korah dari Mazmur 42 dan yang kita baca hari ini Mazmur 46. Menarik sekali ketika kita melihat Bani Korah ini. Tetapi justru menuliskan beberapa kitab, 11 pasal dalam Mazmur ini. Dan yang kita baca tadi adalah merupakan salah satu tulisan dari Bani Korah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya ingin menjelaskan lebih jelas, maka saya ingin kita mundur sejenak. Siapa ini Bani Korah sesungguhnya? Bani Korah adalah keturunan Lewi yang pada saat zaman Musa merekalah yang dipercayakan untuk memelihara perkakas-perkakas dari bait Allah. Jadi Lewi memiliki 3 anak. Yang pertama adalah Gerson, yang kedua adalah Merari, dan yang ketiga adalah Kehat. Nah, Kehat ini adalah opa daripada Korah, karena Korah adalah cucu daripada Kehat. Keturunan inilah yang memiliki tugas untuk memelihara, menjaga seluruh perlengkapan tabernakel. Tetapi kenapa sampai terjadi suatu pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Korah terhadap Allah melalui Musa? Tugas-tugas yang dimiliki oleh baik Gerson, Merari, dan Kehat, bahwa mereka punya tugas masing-masing. Tetapi ada satu yang unik. Rupanya Korah memiliki tugas mengangkat tabut Allah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi mereka tidak bisa mengangkat barang-barang ini dengan memakai kereta. Mereka harus pikul sendiri. Sementara Gerson dan Merari, mereka diberikan keleluasaan atau kesempatan untuk bisa membawa perlengkapan-perlengkapan itu dengan kereta. Dan pada satu titik, Bani Korah dalam kecapean mereka, keputusasaan mereka, merasa tidak adil. Bagaimana mungkin kami memikul tugas ini padahal menjaga bait Allah, memelihara bait Allah itu sesuatu yang sangat indah sebenarnya. Makanya kalau kita kembali masuk kepada perjanjian baru, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ketika Yesus datang ke bait Allah dan memporak-porandakan apa yang ada di sana. Karena ada satu kalimat yang Tuhan tuliskan di sana. Karena kerinduan akan rumah Allah menghanguskan aku. Jadi sebenarnya ketika berada dalam satu tempat yang istimewa adalah suatu hak privilege, suatu hak yang sangat luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain dan tidak bisa diterima oleh orang lain, didapatkan oleh orang lain maksudnya. Tetapi justru itulah yang membuat Bani Korah merasa capek dan bersungut-sungut kepada Allah melalui Musa, dan mereka akhirnya menentang Musa. Singkat cerita, karena persoalan ini Musa menantang. Oke, mari kita buktikan kalau saya sebagai hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, kita lihat nanti apa yang terjadi.
Dan akhirnya 250 orang Bani Korah pada saat itu ditelan bumi dengan seketika. Karena mereka memberontak kepada Allah, melawan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membaca kisah ini, 7 generasi setelah peristiwa yang saya sebutkan tadi dalam Bilangan, maka muncullah seorang nabi yang disebut dengan Nabi Samuel, nabi yang besar. Dan akhirnya tertulislah 11 pasal dalam kitab Mazmur ini yang ditulis oleh Bani Korah. Padahal kalau kita melihat sebelumnya mereka memberontak kepada Allah. Dan mereka ada pun sampai mereka menulis ini karena pada saat mereka dimusnahkan oleh Tuhan, ada satu keturunan mereka yang tetap terpelihara sampai mereka bisa ada sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bisa melihat Mazmur 46 ini. Apa yang terjadi di sini? Sebagai bagian daripada renungan kita pagi hari ini kepada jemaat Tuhan, melalui latar belakang yang terjadi tadi. Ayat 2 berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tidak mudah hari ini menurut saya melewati masa COVID-19. Kita pasti takut. Kita sedang memasuki era baru. Kita sedang mendengarkan hari ini bagaimana suasana yang dibuat baru, tatanan baru. Tetapi COVID juga kita dengarkan hari ini masih terus berproses. Tentu kita takut. Nah, bagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur ini memberikan kita semacam kekuatan baru dan menolong kita menghadapi masa-masa kesesakan ini. Sebenarnya ada sedikit latar belakang pada 46 Mazmur 46 ini. Bagaimana Raja Asyur Sanherib yang pada saat itu menakut-nakuti, mengancam orang Yahudi, mereka begitu sangat menentang dan mengolok-olok mereka dan menentang siapa Tuhan. Tetapi oleh Hizkia membesarkan orang-orang Israel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini iman kita diuji. Hari ini pengharapan kita diuji. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengarkan seorang hamba Tuhan menjelaskan bahwa orang Kristen itu sebenarnya punya 4 level iman. Yang pertama dikatakan iman yang terus meminta dan meminta kepada Tuhan. Ya, jadi iman bagaimana kita terus meminta dan meminta kepada Tuhan. Tapi yang menarik dia bilang ada level yang kedua, iman yang percaya kepada janji. Nah, tentu ini semakin meningkat. Bagaimana iman yang tadinya kita iman hanya meminta dan berharap kepada Tuhan, tetapi ada level yang kedua, iman di mana dia memiliki dan memegang janji Tuhan. Tapi yang menarik dia katakan lagi bahwa ada iman yang ketiga, iman yang siap menanggung resiko. Bahwa dia tahu imannya itu harus menanggung resiko yang berat. Tetapi ada satu bagian lagi, level yang keempat, dia katakan iman adalah iman yang bukan hanya meminta-minta, yang bukan hanya percaya kepada janji Tuhan, yang bukan hanya siap menanggung risiko, tetapi dia katakan iman yang sedang menderita, sedang dalam perjuangan, sedang dalam suasana yang begitu berat sekali, tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Saya berharap kita sekalian jemaat Tuhan hari ini, kita punya iman bukan hanya meminta dan meminta. Kita bukan hanya ada pada saat memegang janji Tuhan, tetapi kita harus siap menerima risiko. Tetapi ada iman juga yang harus kita miliki pada saat kita dalam kesesakan hari ini. Kita harus tetap percaya bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sehingga kita bisa mendeklarasi kepada orang lain, kepada dunia, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang kita percayai, dan di dalamnya kita beriman sungguh-sungguh hari ini, maka kita bisa membuktikan dan memberikan sebuah bukti kepada dunia. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada poin ini saya ingin menjelaskan yang pertama adalah melalui kisah ini,
melalui tulisan-tulisan ini. Poin yang pertama saya ingin jelaskan kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berubah oleh apapun. Sehingga ketika kita dalam penderitaan, di dalam suasana yang berat, di mana orang ingin menghancurkan iman kita, bahkan menghancurkan hidup kita, satu-satunya pengharapan kita yang bisa membuat kita terus bertahan adalah ingatlah kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12-13 mencatat itu. Tetapi Allah setia sekalipun kita tidak setia. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu, mungkin 1 minggu yang lalu ketika saya menggantikan satu pelayanan di tempat ini, saya mengupas tentang Naomi dan Ruth, seorang wanita yang menurut saya luar biasa di dalam Alkitab. Naomi adalah nama yang sangat indah sebenarnya. Tetapi ketika dia kembali dari Moab, kembali ke Israel, mereka bertanya, lihat Naomi sudah datang. Tetapi ada satu kejujuran yang timbul dan disampaikan kepada orang, jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara, karena saya adalah orang yang mengalami kepahitan. Tetapi bagaimana dia bisa melewati sebuah perjuangan, sebuah pergumulan yang berat? Suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal, dan dia harus kembali ke Israel tanpa apa-apa. Bisa dikatakan dia berangkat dari Israel ke suatu tempat penuh dengan kekayaan. Dia kembali ke tempat semula tanpa apa-apa. Tidak mudah untuk dihadapi oleh Naomi pada saat itu. Tetapi saya yakin Tuhan menolong dia karena ada kesetiaan Tuhan menuntun umat Allah di dalam masa-masa yang gelap, di mana masa-masa yang penuh pergumulan, seperti yang dijelaskan tadi dalam Mazmur 46, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, karena kesetiaan Tuhan tidak berubah sampai kapanpun. Oleh karena itu, jemaat Eklesia Kristi dimanapun berada, tetaplah setia. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Allah itu setia. Dalam pelayanan kaum wanita beberapa hari yang lalu, saya kembali mengupas tentang kisah wanita, tentang Hana. Jadi sebelumnya saya mengupas tentang Naomi, saya mengupas tentang Hana, dan hari ini saya menjelaskan sedikit tentang Bani Korah. Bagaimana kita melihat perjuangan, pergumulan, tantangan yang dihadapi orang-orang yang melihat kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dan akhirnya mereka bisa melewati semua ini. Bani Korah yang pernah memberontak kepada Tuhan, 250 orang ditelan bumi dalam seketika. Tetapi kesetiaan Tuhan yang menuntun generasi daripada Bani Korah. Mereka boleh menjadi orang yang dipakai oleh Daud pada masanya. Mereka boleh menulis mazmur yang sangat indah yang kita baca hari ini. Bagaimana juga dengan Hana, seorang perempuan. Tetapi apa yang membuat Hana bisa bertahan ketika diejek setiap hari oleh madunya? Karena dia tetap melihat kesetiaan Tuhan. Dan di dalam kesetiaan itulah dia tetap berjanji untuk tidak ingkar janji. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak mudah melihat kesetiaan Tuhan, dan di dalam kesetiaan Tuhan ini kita tetap berjanji untuk tetap setia. Saya masih ingat kalimat ini, berkali-kali saya ungkapkan, baik mungkin melalui mimbar ini, karena menurut saya sebuah kata ini indah, bukan cuma indah tetapi mengingatkan dan menyadarkan saya. Kita melupakan janji-janji kita dari sejak lalu. Kita lupa janji-janji kita. Kita melupakan janji-janji kita. Tapi ingat, Tuhan tetap memegang janji-janji. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena kita belajar dari firman Tuhan hari ini, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, mari kita tetap setia kepada janji kita kepada Allah. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah dan bergelora, tetapi Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca pada ayat yang ke-5 sampai pada ayat yang ke-8. Saya mengambil satu kesimpulan di sini. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya.
kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, kalimat yang pada ayat yang ke-8 ini menarik sekali. Tuhan semesta alam menyertai kita. Padahal sebelumnya dijelaskan bahwa sekalipun Allah di dalam dunia ini tetapi mengizinkan dan membiarkan berbagai persoalan hidup yang melanda umat manusia menakutkan, tetapi Allah menyertai kita. Allah semesta alam menyertai kita. Hari ini melalui khotbah ini saya ingin menyampaikan kepada jemaat sekalian, Tuhan menyertai kita dalam masa-masa yang berat hari ini. Mungkin tidak terlihat pertolongan Tuhan hari ini. Saya sangat senang satu lagu pujian di dalam buku PPR kita, Pelangi Kasih. Satu kata di sana berkata, mungkin langit tak terlihat oleh awan yang gelap, tapi di atas semua awan yang menutupi bumi ada langit yang tetap cerah. Itulah bait dari lagu Pelangi Kasih. Nah, hari ini pun saya menyampaikan ini sekalipun dijelaskan tadi, kita sedang mengalami kesesakan, kita dibawa kepada satu masa yang sulit, tetapi kalimat dan kata-kata firman Tuhan pada ayat 8 tadi, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Allah di dalam Allah Tritunggal yang datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Di dalam Yesus Kristus yang menyertai kita hari ini. Oleh karena itu jemaat sekalian dimanapun berada hari ini, ketika mendengarkan sabda firman Tuhan, membaca Mazmur 46 ini, Allah setia. Yang kedua, Allah menyertai kita. Yang ketiga, saya ingin sampaikan kembali lagi pada ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Di sana dikatakan, ayat 9 berkata, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Memang memakai kata-kata pada zaman yang lampau, tetapi ini menunjukkan sebenarnya bahwa Allah berdaulat atas apapun. Tidak ada di kolong langit ini kehebatan manusia, kehebatan alam, dan apapun yang pernah kita lihat saat ini yang menakutkan kita, yang menggoncangkan dunia, yang menggoncangkan seluruh orang yang ada di jagat raya ini, seperti yang kita alami hari ini. Tapi firman Tuhan berkata, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaannya goncang. Tetapi Tuhan justru berkata pada 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang memusnahkan pemusnahan. Betapa hebatnya kalimat ini untuk kita renungkan hari ini. Saya yakin COVID ini Tuhan izinkan, tetapi kalau Tuhan ingin menghentikan hari ini pun bisa. Tetapi ada satu kata tadi dalam ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Pergi itu berarti kita sedang berjuang hari ini. Mari lihat pekerjaan Tuhan di dalam masa yang terjadi hari ini. Sekalipun seperti saya katakan tadi, kata-kata yang dipakai dalam Mazmur ini mengindikasikan peristiwa pada zaman yang sangat jauh dengan kita. Terjadi peperangan, memakai busur panah, menumpalkan tombak dan seterusnya. Baik membakar kereta-kereta perang dengan api dan seterusnya. Ini menggambarkan kedahsyatan sebuah peperangan dengan alat-alat yang ada pada zaman itu merupakan hal yang canggih. Hari ini pun mungkin kalau kita lihat ketika terjadi nanti peperangan antara mungkin yang kita dengar hari Cina dengan India dan seterusnya, dan juga mungkin Korea dengan Amerika dan seterusnya, mereka sedang pamer kekuatan, unjuk kekuatan yang bisa menggoncangkan bumi ini. Dunia sedang berdoa supaya jangan terjadi peperangan, karena kalau terjadi peperangan ada alat-alat yang begitu dahsyat yang bisa mengancam bermiliar-miliar jiwa di muka bumi ini. Tetapi Tuhan berkata, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan.
Tidak ada kekuatan apapun di kolong langit ini yang tidak bisa dihentikan oleh tangan Tuhan. Tidak ada. Allah Maha Besar. Dan karena itulah kita boleh berkata hari ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Karena apapun yang terjadi hari ini, Allah bisa menghentikan. Tetapi kenapa Tuhan tidak menghentikan? Tentu Tuhan punya maksud di luar daripada logika kita berpikir. Di luar daripada pengetahuan manusia. Tetapi satu kalimat yang perlu kita renungkan hari ini. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Pergilah dan pandanglah pekerjaan Tuhan. Kalau saya membahasakan sebuah bahasa yang mungkin ditafsirkan mungkin secara acak, saya bisa berkata begini, justru melalui masa-masa yang sulit inilah Tuhan sedang menyiapkan pekerjaan yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dan di dalamnya Tuhan sedang bekerja. Begitu indah sekali. Dan ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sehingga tidak ada bangsa di dunia yang merasa bangga dan sombong bisa menaklukkan corona, bisa menjadi orang yang paling mencetuskan, bisa menguasai dunia dengan kekuatannya. Hanya ada Allah yang diam dan berdaulat, yang akan menolong menjaga umat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 46 ini, 3 hal yang saya sampaikan ini menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Menghadapi masa yang sulit, ingat kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Kalau Tuhan berubah dengan kesetiaannya, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa. Yang kedua, Tuhan juga berkata tadi, bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita. Saya bersyukur kepada Tuhan memberikan kita firman, sehingga di masa-masa yang sulit ini, Tuhan semesta alam. Kenapa kalimat ini berkata Tuhan semesta alam? Yang mengatasi segala-galanya. Kalau kita membandingkan bagaimana tata surya yang ada di seantero kita, di angkasa raya yang begitu besar ini, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi Allah yang mengatasi semuanya itu, dia berkata bahwa Tuhan semesta alam hadir menyertai kita. Manusia yang kecil yang tidak berdaya, dimanapun kita hari ini dalam kegelapan, dimanapun kita hari ini dalam ketakutan, dimanapun kita saat ini, bagaimanapun kondisi kita hari ini, bagaimanapun situasi kita hari ini, Allah yang Maha Besar yang punya segala-galanya berjanji menyertai kita hari ini. Tetaplah kuat karena ada Allah yang menyertai. Penyertaan Tuhan bermacam-macam kepada setiap kita hari ini. Bagaimana cara Tuhan memelihara kita dalam kedaulatannya? Mari kita nikmati bersama-sama. Karena masing-masing kita memiliki keunikan bersama dengan Tuhan. Tetapi bukan hanya Tuhan tadi berkata menyertai kita pada ayat yang ke-9 tadi. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Ternyata di dalam bagian yang sedang terjadi hari ini, Tuhan tetap mempercayakan sesuatu bagi kita untuk kita lakukan, untuk kita bertanggung jawab. Oleh karena itu, tetaplah melayani Tuhan. Tetaplah mengabdi di hadapan Tuhan. Tetaplah kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita hari ini. Kalau kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, tetaplah lakukan tugas panggilan kita hari ini. Karena ada satu perintah dari Tuhan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya kita dikuatkan. Walaupun hari ini kita sudah memulai memasuki masa transisi dan kita harus kembali kepada keadaan di mana kita harus berjuang. Tuhan berkata, pergilah. Pergilah. Lakukanlah, jangan berdiam diri. Ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Biar Tuhan kiranya menolong kita mengemban tanggung jawab baik di gereja hari ini. Saya yakin sebagai hamba-hamba Tuhan punya tugas tanggung jawab bagaimana melayani jemaat, membimbing jemaat, menuntun jemaat. Tapi juga begitu juga dengan jemaat punya tugas tanggung jawab di dalam bidang masing-masing. Tapi Tuhan berkata hari ini, pergilah.
pandanglah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menyuruhmu pergi, Tuhan yang menyuruhmu untuk melihat pekerjaannya, dan Tuhan juga menyertaimu, dan di sana ada kesetiaan Tuhan, dan di sana kita menyaksikan apa yang menjadi kebesaran Allah itu. Kebesarannya tadi dikatakan pada ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, karena Allah tetap setia untuk menuntun, menjaga, memelihara, dan membawa kita kepada kasih dan karunia-Nya. Kiranya melalui renungan pada siang hari ini, pagi dan siang hari ini, kepada jemaat sekalian dimanapun berada, boleh dikuatkan, boleh ditopang, boleh dibawa kepada pengharapan, sekalipun mungkin kita kecewa, mungkin belum mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi ingatlah kesetiaan Tuhan. Bani Korah yang menghadapi pergumulan di mana mereka ditolak oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga memakai Bani Korah menuliskan sebuah pengalaman indah melalui tulisan Mazmur 40. Tuhan memberkati sekalian. Saya ingin berdoa kepada Tuhan untuk bersyukur akan firman Tuhan dan juga mendoakan jemaat-jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman yang bisa kami dengarkan dan kami renungkan. Kami terbatas untuk memahami kedalaman rancangan-Mu dan kehendak-Mu dari firman-Mu Tuhan. Tetapi apa yang hamba boleh sampaikan hari ini, kiranya ini menjadi kekuatan bagi sekalian kami jemaat Tuhan. Di masa-masa di mana kami harus berjuang karena ada masa yang menakutkan terjadi di seluruh dunia pada hari ini. Tapi kami percaya tidak kebetulan Engkau menulis firman-Mu kepada kami. Inilah ungkapan diri kami Tuhan. Kami berbicara tentang ketakutan kami, kekhawatiran kami, kecemasan kami, dan berbagai perasaan-perasaan yang timbul bagi kami hari ini, bagi setiap jemaat-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dan berkatilah kami Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu hari ini dimanapun mereka berada, diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Penggembalaan di tempat ini tetap dalam kesetiaan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kami, yang memampukan kami akan terus membawa kami kepada sukacita melayani, sukacita untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 28 Juni 2020. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sopar Sinaga. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Saatnya sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, atau persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening CIMB Niaga dengan nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan berkat bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bapak Weli Filipus
atau dengan menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah atau persekutuan secara online. Setiap hari Minggu juga diadakan ibadah sekolah minggu pada pukul 11. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Ibadah youth pada setiap hari Minggu diadakan pada pukul 1 siang. Komisi kaum muda akan melayani, dan untuk itu kaum muda atau anggota youth dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah wanita setiap hari Selasa dan pada tanggal 30 Juni pukul 13 atau pukul 1 siang akan dilayani oleh saudara Gerald Pangke. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 1 Juli pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Harsanto Adi. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Persekutuan doa umum pada hari Jumat tanggal 3 Juli pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari. Untuk itu jemaat sekalian agar mengikutinya melalui aplikasi YouTube. Untuk hari Minggu depan, pada ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020 yang akan datang, pukul 9 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Wahyudi Timothy Sumolang MA. Jemaat Tuhan sekalian dapat mengikuti ibadah melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah pengumuman atau warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap beribadah, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian, layaklah segala bangsa. Kita mau katakan besar dan ajaiblah Engkau Tuhan, lebih besar daripada apapun itu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan
membawakan doa tutup. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat bersama-sama berpesta bersama Tuhan di dalam ibadah saat ini. Kami dapat menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kehidupan kami. Yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Dan menjadi sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu memampukan kami. Kuasa-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami. Tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai usaha pekerjaanmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti